Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas persekutuan, anggota persekutuan yang masih solven, akan tetapi defisit di akun salah satu anggota persekutuan. Nah, sebelum masuk ke neracanya, di sini kita ada pengamatan untuk ilustrasinya. Yang pertama, ada penjualan aset senilai 45 juta, maka kerugiannya sebesar 55 juta dari realisasi aset non kas yang dialokasikan. Maka untuk pengalokasian ini sesuai dengan rasio laba rugi yang memang sudah disepakati oleh masing-masing sekutu, yaitu Aldi 40%, Bayu 40%, dan Citra 20%. Nah, untuk bagian Bayu atas kerugian penghapusan aset yaitu sebesar 22 juta. Ini menimbulkan defisit akun modal sebesar 12 juta karena modal Bayu hanya 10 juta ya. Jadi ada defisit sebesar 12 juta. Bayu secara pribadi ini tidak solven dan tidak mampu untuk melakukan investasi tambahan untuk menghapus defisit modal. Yang kedua, kreditur eksternal ini dibayar sebelum dilakukan distribusi kepada para sekutu, karena memang pembayaran kepada kreditur eksternal lebih diutamakan terlebih dahulu ya, syarat untuk likuidasi persekutuan. Setelah itu baru pengalokasian kepada para sekutu. Yang ketiga, defisit Bayu sebesar 12 juta ini didistribusikan kepada Aldi dan Citra ya, jadi sesuai dengan rasio laba rugi. Jadi Aldi menanggung 2/3 sesuai dengan persentasenya 40 60. 60 di sini adalah untuk Aldi 40 dan Citra 60. Dan defisit Bayu Citra menanggung sebesar 20/60. Yang keempat, distribusi atas defisit Bayu ini menimbulkan defisit dalam akun modal Citra. Maka Citra harus memberikan kontribusi 1 juta ini untuk menutup defisit modalnya. Dan yang kelima, pembayaran sekaligus dilakukan kepada Aldi sebesar 4 juta. Saldo pasca likuidasi seluruhnya adalah 0, dan ini menunjukkan bahwa seluruh akun telah ditutup dan persekutuan secara penuh telah dilikuidasi dan dihentikan. Nah, kalau kita lihat di laporan likuidasi dan realisasi persekutuan ABC ya, maka nih saldo sebelum likuidasi kas 10 juta, aset non kas 90, kewajiban 42, modal Aldi 34, Bayu 10, dan Citra 14. Nah, penjualan aset di sini rugi ya sebesar 55 juta karena hanya laku 45 gitu kan. Maka kita bayarkan ke asetnya 0 ya. Nah, 55 ini kita alokasikan ke masing-masing sekutu. Aldi menanggung 22, Bayu menanggung 22, dan Citra menanggung 11. Nah, di sini kan menimbulkan defisit untuk si Bayu yaitu sebesar 12 juta, sedangkan modal Aldi sisanya 12 juta. Tanda kurung ini artinya jumlah kredit ya. Kredit itu ini kan modal itu kan dia bertambah di kredit, berkurangnya di kredit, di debit. Begitu juga dengan kewajiban. Nah, si Bayu minus 12, Citra sisa 3 juta. Nah, terus kita membayar kepada kreditur eksternal ya senilai 42 juta. Nah, jadi maka kas itu tersisa 3 juta ya. Kreditur eksternalnya sudah kita bayarkan dan lunas. Ini. Nah, untuk modal Aldi 12, Bayu defisit 12, dan Citra 3 juta. Untuk defisit sekutu yang insolvent tadi itu, yang solvent ini kepada distribusi defisit sekutu yang insolvent. Jadi sesuai dengan rasio laba rugi ya. Jadi 40/60 itu untuk Aldi, maka di sini Aldi menanggung 8 juta ya. 20/60 itu adalah si Citra ya, di sini 4 juta. Nah, untuk kas di sini kan sisa
3 juta tadi ya. Nah, untuk Aldi 4 juta. Nah, karena si Citra ini tadi memberikan kontribusi ya, nih. Kontribusi dari Citra untuk menutup modal defisit ini kan senilai 1 juta, maka diberikan ke sini jumlah kasnya adalah 4 juta. Nah, untuk pembayaran sekaligus kepada para sekutu ya, setelah pembayaran kreditur eksternal, maka yang hanya mendapat bagian pembayaran untuk saldo akhirnya ini adalah si Aldi, yaitu 4 juta. Nah, saldo pasca likuidasi ini adalah semuanya 0, menunjukkan bahwa perusahaan telah melaksanakan likuidasi dan realisasi persekutuan. Ini untuk kasus yang kedua. Terus kita ada kasus yang ketiga, yaitu persekutuan tidak solven dan defisit timbul dalam akun modal sekutu. Kalau tadi persekutuan masih solven ya, masih mampu membayar, tapi ini persekutuan udah tidak solven, tidak mampu membayar dan bahkan menimbulkan ya udah pasti defisit ya dalam akun modal sekutu. Nah, di sini ada penjelasan Aldi dan Citra secara pribadi dia masih solven dan Bayu secara pribadi tidak solven seperti halnya dalam kasus yang kedua. Cuma aset non kas yang dijual sebesar 20 juta ini kan sangat jauh karena aset non kas itu nilainya 90, maka ada kerugian sebesar 70 juta. Nah, kerugian sebesar 70 juta ini dialokasikan ke masing-masing sekutu sesuai dengan rasio laba ruginya. Nah, di sini kita tahu bahwa Bayu memang seperti di kasus 2 memang sudah tidak solven, maka alokasi yang menimbulkan defisit akun Bayu ini makin besar ya, jadi senilai 18 juta di sini. Nah, untuk lebih jelasnya nih, karena ini ilustrasinya dan materinya juga sudah saya share di WordPress, juga bisa diunduh materi jelasnya ya. Maka kita langsung masuk saja ke neraca ya, untuk laporan likuidasi realisasi persekutuan dengan kasus ketiga, yaitu persekutuan tidak solven dan defisit timbul dalam akun modal sekutu. Nah, di sini sama ya, untuk kolom tabelnya ada kas itu 10 juta, non aset 90, kewajiban ya, saldo modal Aldi 34, Bayu 10 dan Citra 14. Nah, penjualan aset itu hanya 20 juta, maka rugi 70, tapi kita kurangkan dulu asetnya 90, maka 0. Kewajiban kita yang ini dulu ya, 90 0. Terus 70 juta ini kita alokasikan ke masing-masing sekutu sesuai dengan rasio laba rugi ya. Aldi dan Bayu masing-masing 40, Citra 20. Dari distribusi kerugian, si Aldi itu masih tersisa modalnya 6 juta, sementara Bayu defisit 18, Citra 0, habis ya. Selanjutnya kas yang kita terima ini adalah 30 ya, karena tadi penjualan non asetnya 20 ya. Kewajiban kita harus bayar 42 juta, berarti masih kurang 12 juta. Nah, untuk ini ya kita harus mendistribusikan dulu ya defisit sekutu yang insolven, maka Bayu mendistribusikan sesuai dengan rasio laba rugi sekutu, yaitu Aldi dan Citra. Ini 40 per 60 Aldi yaitu 12 juta kali 18, 20 per 60 kali 18 Citra 6 juta. Nah, maka dari masing-masing ini setelah didistribusikan kepada Aldi dan Citra, maka menambahlah untuk kas 12 juta. Nah, 30 tambah 12 itu kita menjadi 42 ya. Nah, inilah kita bayarkan kepada kewajiban ya, hutang ya, kreditur eksternal. Nah, setelah kita bagikan kepada kreditur eksternal di sini
ya. Kontribusi oleh Aldi dan Citra untuk menutup modal defisit. Ini ya, masing-masing kita kurangkan di sini. Ini juga kita kurangkan. Nah, pembayaran kepada kreditor eksternal 42 juta, 42 juta. Nah, jadi sudah selesai seperti itu. Oke, jadi sudah selesai. Nah, untuk saldo pasca likuidasi itu 0 ya, ini 0. Artinya persekutuan telah selesai. Oke, sekian dari saya untuk materi likuidasi persekutuan dengan pembayaran sekaligus. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.